Halo semuanya, balik lagi di kanal aku dan semoga kabarnya sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku mau bahas sebuah roti dari Prancis yaitu baguette. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin makanan, udah ada banyak banget makanan yang dicatat di dalam UNESCO sebagai warisan budaya tak benda ya. Misalnya seperti budaya bir di Belgia, kemudian kimchi di Korea, kemudian ada Mediterranean diet di sekitar laut Mediterania. Nah, jadi makanan-makanan ini atau gastronomi ini sebenarnya nggak dicatat sebagai UNESCO begitu aja, atau karena makanan-makanan ini cuma ada di negara-negara itu aja. Tapi ada hal lain, misalnya seperti praktek sosial atau misalnya nilai sosial budaya yang sebenarnya ada di balik dari makanan-makanan itu. Jadi inilah kenapa secara garis besar baguette menjadi warisan dunia tak benda. Nah, kalau misalnya kita lihat Indonesia, sebenarnya Indonesia kan banyak punya kekayaan. Selain itu udah ada juga budaya yang diteruskan secara turun-menurun. Tapi adakah makanan Indonesia yang masuk ke dalam warisan budaya tak benda oleh UNESCO? Gimana menurut kalian? Ada yang kalian tahu nggak? Nah, sebenarnya kalau misalnya aku cek dari kemarin-kemarin itu untuk makanan belum ada dari Indonesia ya, tapi ada yang mulai didaftarkan ke UNESCO. Misalnya seperti gudeg, terus rendang, lalu tahun lalu Indonesia coba mendaftarkan tempe. Itu masih dalam proses pendaftaran, tapi kita masih menunggu hasilnya akan seperti apa. Nah, kalau misalnya kalian penasaran tentang apa aja budaya Indonesia atau apapun yang berhubungan dengan Indonesia, kemudian udah dicatat sebagai warisan dunia tak benda oleh UNESCO, kalian bisa cek link di deskripsi ya. Aku bakal masukin di sana semua link yang kalian perlu. Nah, terus mungkin di antara kalian ada juga yang bertanya, sebenarnya apa sih itu warisan budaya tak benda atau Intangible Cultural Heritage dari UNESCO. Nah, sebenarnya untuk warisan budaya tak benda ini ada beberapa kriteria yang harus kita perhatiin ya. Jadi bukan karena kayak yang tadi aku bilang, bukan karena makanan itu cuma ada di tempat itu, tapi ada nilai-nilai yang lain, misal kayak praktek sosial, nilai sosial budaya, terus diturunin secara turun-menurun, misalnya udah beberapa tahun atau beberapa abad, hingga sampai generasi saat ini, itu masih ada dan dipegang erat oleh komunitas masyarakat itu. Dan itulah yang menyebabkan kenapa suatu makanan, atau tradisi, atau ritual, atau misalnya alat-alat tradisional itu menjadi suatu yang harus dibudidayakan hingga sampai saat ini oleh UNESCO, salah satunya dalam Departemen Intangible Cultural Heritage. Nah, jadi udah jelas ya, dari tadi ada beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai warisan budaya tak benda ya, misalnya seperti budaya makan, alat-alat tradisional, terus ritual, dan yang lain sebagainya. Ada banyak hal pokoknya. Nah, sebenarnya bagi ICH ya, atau warisan budaya tak benda, kenapa mereka mempertahankan atau melakukan konservasi pada budaya-budaya seperti ini? Karena kita mulai memasuki era globalisasi ya, dan kita mulai berinteraksi nggak cuma dengan orang yang sama aja, misalnya orang Jawa dengan orang Jawa aja, orang Lombok dengan orang Lombok aja, atau Indonesia dengan Indonesia aja. Tapi kita udah mulai berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di luar dari komunitas kita. Nggak cuma negara, nggak cuma provinsi, nggak cuma suku, tapi agama juga. Atau misalnya suatu yang lingkupnya lebih kecil lagi, dan kita mulai melakukan komunikasi interkultural. Nah, inilah yang harus dijaga menurut ICH. Kenapa budaya-budaya harus dipertahankan? Karena ya mereka memiliki cara hidup yang berbeda. Jadi dengan mengetahui cara hidup yang berbeda seperti itu, maka kita akan menghadirkan sesuatu yang sifatnya mutual respect ya. Jadi kita saling menghormati satu sama lain, saling toleransi bahwa ini adalah caraku untuk hidup dan itu adalah caramu untuk hidup, dan gak ada yang salah, gak ada yang benar ya. Ini tentang sesuatu yang sifatnya appropriate aja atau layak ya. Kita nggak berbicara tentang sesuatu yang sifatnya benar atau salah lagi di sini. Jadi inklusivitas dalam globalisasi itu menjadi sangat penting dengan mempertahankan budaya-budaya yang ada di dunia. Nah, tapi dari UNESCO juga menekankan bahwa budaya-budaya seperti ini nggak harus sesuatu yang sifatnya turun-menurun. Jadi udah beberapa abad atau beberapa tahun terus masih dipertahankan sampai saat ini baru bisa didaftarkan. Nggak begitu juga. Tapi budaya-budaya yang sifatnya kontemporer
ya, baik di pedesaan atau di perkotaan, itu bisa juga didaftarkan saat ini ya. Jadi nggak ada batasan waktu, tapi sesuatu yang sifatnya representatif, inklusivitas, dan juga ada pengakuan dari masyarakat setempat. Jadi kalau misalnya masyarakat setempat udah mengakui ya, atau udah acknowledge bahwa ini adalah budaya kita, terus ini harus dipertahankan, nah itu jadi bisa didaftarkan ya. Tapi kalau misalnya nggak dapat pengakuan dari komunitas kita sendiri ya orang-orang kita aja belum mengakui, tapi kita minta diakui dunia. Nah, itu belum bisa. Nah, sekarang kita masuk ke dalam baguette. Nah, sebenarnya baguette itu apa sih? Jadi baguette ini punya banyak sebutan ya. Dulunya ada baguette de pain, ada baguette de Paris atau Parisien, terus ada pain français, kemudian ada pain baguette. Tapi sederhananya kita bisa sebut sebagai baguette aja. Nah, kalau baguette ini dia bentuknya sangat ramping, ringan, kemudian dia bentuknya panjang seperti itu, atau disebut juga sebagai le pain allongé. Nah, untuk bahan-bahan yang diperluin juga gampang banget. Jadi kalian cuma perlu tepung, air, garam, dan juga ragi. Nah, untuk teksturnya sendiri yang paling luar itu disebut dengan la croûte. Dia teksturnya croustillant atau garing ya, jadi ada rasa asinan seperti itu dan juga crunchy ya. Kemudian dalamnya itu moelleuse atau empuk, jadi ketika kita patahkan seperti itu dia sangat elastis dalamnya, dan biasanya warnanya putih atau abu-abu. Kemudian ketika ini diangkat sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO, Presiden Prancis yaitu Emmanuel Macron, dan kemudian dia mencuit di Twitter yaitu 250 de magie et de perfection. Jadi 250 gram keajaiban dan kesempurnaan. Nah, jadi dari keterangan ini sebenarnya kita bisa mendapat suatu informasi lain ya, bahwa baguette sebenarnya sesuatu yang sifatnya sangat rigid banget. Dia beratnya harus berapa, tingginya harus berapa, diameternya harus berapa, terus la croûte-nya itu harusnya bagaimana, dalamnya itu harus bagaimana. Itu harus perfect banget. Jadi bayangin harus bikin roti kayak gitu. Nah, lalu kenapa baguette ini menjadi suatu yang dipertimbangkan untuk menjadi warisan tak benda di UNESCO? Nah, kalau misalnya seperti yang udah aku jelasin tadi, semua itu sebenarnya udah menjadi dasar kenapa baguette ini menjadi warisan tak benda di UNESCO. Nah, alasan lainnya adalah karena masyarakat Prancis sangat suka dengan baguette ini, dan hampir setiap pagi mereka mengkonsumsi baguette. Jadi sekitar 12 miliar sampai 30 miliar terhitung baguette terjual setiap paginya. Bayangin, jumlah segitu selalu terjual setiap paginya menurut statistik di sana ya. Dan kemudian sekitar 6 miliar baguette itu terjual setiap tahunnya. Jadi sebuah angka yang sangat gila banget untuk sebuah roti aja. Roti aja, jadi dia nggak aja ya, dia roti yang udah gimana ya, kayak favorit banget lah gitu. Padahal kalau kita misalnya di Indonesia ada yang gudeg misalnya mau diangkat, kita nggak selalu makan gudeg itu setiap hari gitu loh. Terus kalau misalnya di Bali ada lawar, kita nggak setiap hari makan lawar gitu ya. Kalau mentok-mentok nggak sampai lah setiap hari, karena itu akan buat pencernaan kalian nggak bagus. Terus makanan apa sih lagi misalnya yang lain, kita nggak makan itu setiap hari, setiap pagi rutin kayak gitu ya. Jadi ada nilai-nilai yang berbeda seperti itu, dan itu pun udah cukup menerangkan bahwa baguette ini adalah sebagai suatu pesona yang ada di Prancis dan tercermin dalam kehidupan sosial masyarakat di sana. Dan kemudian akhirnya masyarakat Prancis atau perwakilan dari Prancis dia mendaftarkan baguette ini ke dalam UNESCO dengan judul Le savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette de pain. Jadi keahlian dan budaya roti baguette. Jadi ini nggak cuma rotinya aja ya, jadi tentang keahlian cara membuatnya, terus kemudian budaya cara makannya atau budaya sosial masyarakat yang ada di sekitar itu menjadi tercermin di dalam baguette itu sendiri. Nah, ngomong-ngomong tentang cara pembuatannya, untuk membuat baguette ini dia sangat tergantung pada temperatur ya, dan juga kelembaban dari tempat pembuatan itu sendiri. Dan membeli baguette di Prancis itu udah menunjukkan sebuah kebiasaan dan juga kekhasan dari pesona masyarakat di Prancis itu sendiri. Dan pengakuan ini juga menjadi sebuah kehormatan bagi koki-koki roti yang ada di Paris, Prancis atau di seluruh daratan Prancis, karena baguette sudah diakui oleh dunia. Dan ini pun disampaikan langsung oleh
Dominique Onrak sebagai Presiden Konfederasi Roti dan Kue Nasional. Dan untuk cara makannya sendiri, baguette ini kamu bisa makan baguette-nya aja sendiri, terus kamu bisa campurin dengan sereal, dengan selai, dengan mentega, terus ada yang bentuknya tartin juga. Jadi tartin itu adalah baguette yang di atasnya kalian bisa taburi daging, kalian bisa isi dengan buah-buahan juga. Kemudian ada juga yang disebut dengan sandwich, ya, French sandwich. Itu misalnya baguette-nya kalian potong bagian tengahnya jadi bisa menganga gitu bentuknya, terus kalian masukin daging, buah-buahan atau sayur atau misalnya apapun yang jadinya dia kayak sandwich di Amerika gitu. Nah, ini disebut dengan sandwich Summerang di Prancis. Nah, jadi baguette itu bisa kalian makan dengan cara apapun, ya, baik dengan kopi juga bisa, dengan teh juga bisa, dan itu selalu dimakan setiap pagi. Nah, menurut Azoulay sebagai presiden direktur di UNESCO, dia mengatakan bahwa Prancis juga memerlukan waktu 6 tahun untuk mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan, sehingga sekarang bisa disebut sebagai warisan tak benda oleh UNESCO. Nah, selain itu hal ini juga dilakukan karena toko roti di Prancis itu mengalami suatu yang ya mulai bahaya lah, mulai menghilang dari daratan Prancis, karena pada tahun 1970 ada sebanyak 55.000 toko roti, ya, atau boulangerie, tapi pada tahun ini, ya, sampai saat ini terhitung cuma ada 33.000 toko roti. Jadi ini cukup membahayakan bagi Prancis karena ini suatu yang sifatnya udah mendarah daging banget, jadi nggak boleh sampai hilang, apalagi berkurang sampai segini banyaknya. Jadi kira-kira sekitar 400 toko roti setiap tahunnya menghilang dalam 50 tahun. Jadi bayangin aja gimana ya, kalau kita punya kebudayaan itu hilang sedikit aja kita juga udah mulai bingung nih. Aduh gimana nih, ya. Mulailah konservasi besar-besaran supaya toko-toko seperti ini atau kebudayaan ini tidak hilang sepenuhnya. Nah, untuk sejarahnya sendiri sebenarnya nggak ada sesuatu yang tertulis, ya, atau dibahas secara akademis oleh akademisi. Jadi ini sifatnya sangat spekulatif banget, ya. Jadi misalnya yang pertama itu karena Napoleon. Jadi zaman-zaman dulu ketika masih peperangan terjadi secara masif, jadi Napoleon memerintahkan para koki roti untuk membuat roti yang mudah dibawa kemana-mana, ringan juga. Dan karena dulu baguette itu bentuknya adalah miss, nah nanti aku tampilin juga di layar. Jadi miss itu kayak gini, dan ini tuh berat dulu dan dia makan tempat banget. Jadi Napoleon memerintahkan para pembuat roti supaya mereka bisa membuat roti yang lebih ringan dan ramping. Jadi adalah baguette, ya. Bentuknya nggak miss lagi, tapi dalam bentuk allongé, dia memanjang seperti itu. Hal inilah yang membuat para tentara pada saat itu menjadi lebih mudah untuk mobilisasi dan bisa membawa alat-alat perang yang lebih banyak lagi. Nah, kemudian ada juga sejarah yang lain, yaitu oleh Auguste Zang. Ya, jadi Auguste Zang ini adalah seorang dari Vienna, Austria, dan dia datang ke Prancis pada tahun 1930. Kemudian dia di sana membuat boulangerie viennoise, ya, jadi toko roti orang Vienna. Nah, di sana dia membuat suatu makanan yang disebut sebagai le pain viennois. Dan inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya baguette, ya. Jadi le pain viennois itu bentuknya dia lebih bantet, kemudian yang baguette ini adalah bentuk yang lebih panjang. Jadi itulah cikal bakal terjadinya atau terbentuknya baguette. Kemudian kalau misalnya kalian tahu croissant, nah dia juga sebenarnya membuat nenek moyangnya. Nah, sebelum croissant ada juga yang disebut sebagai de viennoiserie. Di orang ini sebenarnya berjasa banget buat Perancis, sehingga Perancis dikenal dengan baguette dan juga croissantnya. Nah, jadi ada yang lebih fatal lagi, yang kurang manusiawi menurut beberapa pakar, bahwa dulu itu pembuat roti itu harus bekerja jam 10 sampai jam 4 pagi untuk membuat roti yang produksinya nggak begitu masif, yang nggak begitu banyak, jadi cuma beberapa aja. Dan itu dianggap sebagai sesuatu yang nggak manusiawi. Selain itu prosedur pembuatannya juga sangat sulit banget, sehingga beberapa orang menyarankan untuk membuat sesuatu yang lebih manusiawi, kemudian prosesnya juga nggak begitu sulit, dan akhirnya mereka menghadirkan baguette ini. Nah, baguette ini kalian cuma perlu waktu 3 jam sebelum toko itu dibuka. Jadi ini akan lebih manusiawi menurut
pakar-pakar pada saat itu. Kemudian karena pekerjaan yang waktu itu juga yang harus bekerja sepanjang malam, akhirnya ada juga yang disebut sebagai mineur blanc. Ya, mineur blanc ini kalau dikasarin banget terjemahannya itu adalah budak kulit putih. Ya, jadi orang-orang yang kerjanya itu harus lembur sepanjang malam itu disebut dengan mineur blanc pada saat itu. Kemudian untuk menindaklanjuti hal ini, ya, pemerintah akhirnya membuat suatu artikel atau pasal-pasal itu pada tahun 1919 yang berjudul Suppression du travail de nuit dans les boulangeries, pembatasan kerja di toko roti yang dilakukan setiap malam. Jadi dan akhirnya dalam kurun waktu beberapa tahun setelah Perang Dunia Kedua, baguette menjadi makanan yang sangat favorit di Eropa. Kemudian yang terakhir adalah ketika pembangunan metro atau kereta bawah tanah di Prancis, ya. Jadi pada saat itu ada banyak pekerja yang berasal dari seluruh daratan Prancis. Mereka datang ke sana, kemudian mereka gali jalanan supaya bisa bikin kereta bawah tanahnya, dan mereka sering banget bawa pisau buat motongin roti-roti yang mereka bawa ke sana. Tapi sayangnya di antara mereka ada yang memiliki hubungan gak bagus, jadi sering banget mereka menggunakan pisau untuk saling menyerang satu sama lain, sehingga ada kriminalitas dalam konstruksi itu. Tapi akhirnya pihak dari transportasi umum ini membatasi mereka atau melarang mereka sebenarnya untuk membawa pisau, kemudian meminta para koki roti untuk membuat roti yang sifatnya gampang dikonsumsi oleh para pekerja-pekerja ini, sehingga mereka membuat baguette, ya, baguette yang panjang, kemudian nggak perlu pisau lagi untuk motong, tapi tinggal dipatahin aja terus mereka bisa makan. Nah, jadi itulah ada beberapa sejarah yang sebenarnya masih sifatnya spekulatif banget, nggak ada sesuatu yang sifatnya empiris atau pasti, dan mungkin kita bisa sebut sebagai legenda, ya, kita nggak tahu kebenarannya kayak gimana. Oke, jadi itulah di video kali ini kenapa dia masuk sebagai warisan budaya tak benda UNESCO, dan kita juga berharap makanan-makanan Indonesia bisa masuk, ya, nanti misalnya seperti tempe yang tadi kita bahas itu, semoga aja bisa masuk UNESCO, ya. Oke, jadi makasih banget udah nonton videonya sampai selesai dan sampai jumpa.